Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi eh, kalkulus 1 ya. Dengan materi hari ini adalah fungsi eksponensial. Di pertemuan yang terdahulu kita sudah jelaskan bahwa ada yang namanya pangkat ya. Ada yang namanya pangkat, ada yang namanya logaritma. Pangkat kemudian lawannya adalah logaritma ya. Nah, ini kita akan jelaskan fungsi eksponensial ya, eksponensial. Eksponensial itu identik dengan ada yang namanya bilangan E dia. Ditemukan oleh Leonhard Euler di tahun 1731. Jadi mungkin E itu mengambil inisial dari namanya si Euler. Ya, ini si Euler ini adalah salah satu tokoh yang penting di dunia matematika ya. Nah, kita lihat dia temukan aja sudah tahun 1700-an sekian ya. Sudah 300 tahun lebih masih kita gunakan. Bilangan E itu nilainya adalah 2,71 sekian. 2,71 sekian. Itu bilangan E dia. Nanti di kalkulator kita akan temukan ya. Bilangan E adalah basis dari logaritma natural. Jadi juga disebut dia adalah basis logaritma natural. Ingat kemarin kalau logaritma dia 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Kemudian kalau kita balik dengan logaritma adalah 2 basis 2 log 8 sama dengan 3 ya. Nah, basis 2 nya itu adalah ini sekarang. Bilangan E ini adalah merupakan basis bilangan. Di kalkulator dia akan ditunjukkan dengan tombol E pangkat X atau EXP dia. Kita tunjukkan E pangkat, nah ini ya E pangkat X ini ya, ini adalah merupakan bilangan Euler atau eksponensial atau logaritma natural ya. Dia bentuknya adalah E pangkat ya, jadi ini kenapa dia berkaitan dengan eksponen, pangkat, logaritma dan eksponen dia karena bentuknya pasti berpangkat dia, bilangan E ini ya. Oke, lanjut. Ditunjukkan oleh bilangan E pangkat atau eksponennya. Nah, kalau kita tunjukkan E pangkat 1 itu sama dengan berapa ya? E pangkat 1 kita lihat di sini E pangkat ya. Pangkat itu kalau di komputer dia lambangnya seperti ini ya. Ini bilangan pangkat ya. Kalau kita pangkatkan E pangkat 1 itu semua bilangan kalau dia dipangkatkan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat 2,71 sekian. Itu bilangan E ya. Gimana E kuadrat? Nah, kita bersihkan dulu. E kuadrat itu sama dengan ini ya. Jadi kepentingan keterampilan berkalkulator itu cukup penting di sini. Ya, itu bilangan E ya. Kemudian seperti materi yang sebelumnya bahwa sesuatu itu pasti ada pasangannya ya, positif negatif, kali dan bagi, kemudian pangkat dan logaritma. Eksponensial pun akan mempunyai lawan atau kebalikan ya. Kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensial adalah logaritma ya. Tadi bilangan E-nya berpangkat, maka kebalikannya adalah logaritma. Tapi bukan logaritma biasa, dia dinamakan logaritma natural atau ln ya. L ini dia inisialnya L dan N ya. Maka dia disingkat menjadi ln. Ada yang nyebutnya ln, ada ln X ya. Nah, kalau
eksponensial E pangkat 1 itu 2,71 sekian ya. Inversnya atau kebalikannya adalah basis bilangannya ini, basis bilangan ini hasil pangkatnya, 1 ini adalah pangkatnya ya. Jadi basis bilangannya E, kemudian yang mau dicari ini hasil pemangkatannya, ini adalah pangkatnya ya. Kita coba ya di kalkulator ya. E pangkat 1 itu sama dengan 2,71 sekian, karena E itu adalah 2,71. Suatu bilangan dipangkatkan dengan 1 itu adalah dia itu sendiri ya. Kalau kita len kan, nah ini len dari 2,71 itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau dia len, dia mencari pangkatnya ini berapa sih. Nah, suatu E dipangkatkan dengan sesuatu, hasilnya sekian, maka kebalikannya len dari hasilnya adalah hasil pangkatnya. Nanti kita cobakan lagi ya. Dari sini yang penting adalah Anda mengenal bilangan E, kemudian ada beberapa penerapan di kehidupan sehari-hari tentang bilangan E ini. Ya, ini kita coba grafikkan ya bilangan E ini bagaimana sih ya. Hitunglah kalkulator dengan kalkulator atau komputer dan isi tabel berikut ya. Ini ada X dari minus 2, minus 1, 0 dan sampai sekian. Kemudian E pangkat X nya berapa? Jadi di sini kalau dia X nya sama dengan min 2, jadi E pangkat min 2, ini E pangkat min 1, E pangkat 0, E pangkat 1, E pangkat 2 sampai dan seterusnya. Kita coba ya. Ini saya sudah buatkan grafiknya. Kalau Anda punya kertas coretan silahkan ya. Kita coba dulu di kalkulator. E pangkat minus 2, E pangkat minus 2 ya. Ini membacanya E, dia pangkat minus 2 sama dengan 0,135 ya. Ini 0,135. Kemudian E pangkat 1, E pangkat 1 sama dengan 0,36. E pangkat 0 itu 2,71 ya, tadi sudah ya. Suatu bilangan dipangkatkan dengan 0 dia 1 ya. Ya. Suatu bilangan kalau dia dipangkatkan dengan 0 dia hasilnya pasti 1. Ya, 1000 pangkat 0 minus 1000 pangkat 0, 1 juta pangkat 0 dia sama dengan 1. Kemudian E pangkat 1 tadi sudah 2,71. E pangkat 2 kita coba. E pangkat 2 sama dengan 7,39. E pangkat 3. Anda sambil coba di kalkulator sendiri ya. Jadi biar terbiasa menghitung ya. E pangkat 3 itu 20, sekian. 20,08. Nah, ini kita contohkan ya. Beberapa bilangan kita hitung dengan E pangkat X, dapatnya sekian. Kalau kita plot di grafik ya, kita coba grafikkan. E pangkat minus 2 itu 0,1, anggaplah di sini ya. Lalu E pangkat min 1 itu 0,36.
anggaplah di sini E pangkat 0 itu 1, E pangkat 1 itu 2,7, ini 2,7 sekian, E pangkat 2 nya enggak cukup nih, 45. Ya sekitar di sini gitu ya. E pangkat 2. Nah kalau kita grafikkan, kita tarik garis grafik, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini grafiknya dia naik terus ya. Kalau dia makin positif pangkatnya, dia naik terus. Makin negatif, dia tidak mungkin menghasilkan nilai yang negatif ya. Nah kita lihat dia pangkat minus 2, dia 0, sekian. Kalau kita E pangkat min 10 misalnya, dia masih ada 0, ya. E pangkat min 100 juga masih ada nilainya 10 pangkat minus 44 ya. Jadi apa? Grafiknya ini, grafik eksponen itu tidak akan menyentuh garis 0 ini ya. Makin kecil tapi dia tidak akan menyentuh ini ya. Nah, grafik E pangkat X itu selalu positif ya. Kita lihat dari E pangkat 100 minus 100 saja dia masih ada angkanya ya, selalu positif, berada di atas sumbu X. Sifat seperti itu di matematika dinamakan asimtot ya. Jadi dia tidak menyentuh garis tertentu ya. Grafiknya tidak menyentuh sumbu X, tetapi hanya mendekati sumbu tersebut. Tidak akan E pangkat X itu sama dengan 0, nggak ada gitu. Oke ya, jadi grafik eksponensial itu dia tidak akan menyentuh sumbu X atau sama dengan 0 ya. Itu dinamakan di matematika namanya sifat asimtot, tidak menyentuh suatu garis tertentu. Oke. Itu dari segi definisi ya. Jadi bilangan E itu adalah 2,71 sekian, kemudian nanti berguna di beberapa aplikasi. Di dunia itu penggunaan eksponensial itu bisa terjadi di beberapa fenomena ya. Misalnya ada pertumbuhan eksponensial. Jadi suatu fenomena dia tumbuh atau bertambah banyak atau berkurang misalnya terhadap waktu dalam setiap interval waktu ya. Kuantitas merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya ya. Misalnya suatu jumlah, nanti ada bakteri, dia berubah menurut waktu. Ada pertumbuhan bakteri, contohnya ada di sisi ekonomi juga diaplikasikan bilangan berpangkat ini eksponensial. Kemudian pertumbuhan hutang, perkembangan virus dan lain-lain. Dunia internet pun juga mempunyai grafik mirip dengan eksponensial. Ini kita contohkan. Dalam eksperimen misalnya ada 1000 bakteri di awal, kemudian dia membelah diri ya, kemudian jumlahnya meningkat 2 kali lipat dalam setiap jam misalnya. Jadi setelah 1 jam dia jadi 2000, jam berikutnya dia jadi 4000 dan seterusnya. Dapat dinyatakan dalam fungsi eksponensial. 1000 basisnya 2, kemudian pangkatnya waktu ya. Nah, ini misalnya jadi dia 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya. Ini
pertumbuhan bakteri. Dari satu bakteri membelah jadi dua, dua jadi 4, dan seterusnya. Akan bisa dihitung dengan matematika berapa jumlahnya setelah sekian waktu ya. COVID-19 juga kalau kita grafikkan dia mirip dengan grafik eksponensial ya. Nah, ini contohnya dari Januari 2020 sampai ke Desember 2020, hampir 1 tahun ya. Dari mendekati 0 ya, tumbuh ada 1, lalu sampai sekarang melebihi 60 juta yang terjangkit COVID-19. Nah, grafik ini kalau dia berdasarkan waktu, pangkat waktu, bisa kita grafikkan dengan eksponensial ya. Suatu fungsi atau suatu fenomena yang mempunyai pendukung ya atau penghambat, misalnya gini ya, di COVID-19 itu didukung oleh pola hidup masyarakat misalnya. Jadi makin tidak sehat pola hidup, maka wabah virus akan meningkat misalnya. Kemudian ada tindakan misalnya saat dia grafiknya sudah tinggi, kemudian dihambat oleh kebijakan pemerintah atau kebijakan dinas kesehatan misalnya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain ya. Grafik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada, faktor pendukung, ada faktor penghambat, maka karakteristiknya adalah E pangkat ya, eksponensial dia bentuk dari grafik atau persamaannya. Di Excel nanti Microsoft Excel sudah disediakan nanti bagaimana grafik eksponensial ya. Dunia komputasi juga, jadi ada hukum Moore, jadi jumlah transistor di satu microchip akan tumbuh 2 kali lipat setiap 2 tahun ya. Jadi dari komputer yang lama, HP yang lama cuma bisa SMS dan telepon, sekarang sudah bisa malah mengalahkan kinerja komputer yang lama, misalnya HP itu. Nah, grafiknya pun jumlah transistor dia 2 kali lipat setiap 2 tahun, maka itu juga merupakan grafik dari eksponensial. Jadi banyak fenomena di dunia yang mengikuti pola fungsi eksponensial. Ya. Jadi di sini dia cirinya adalah kalau dia di aplikasi ada satu fungsi yang dipengaruhi oleh tindakan yang atau pendukung atau penghambat ya. Gitu. Anda bisa hitung tadi ya di kalkulator, perlu dibiasakan, jadi ada E pangkat dan ada len lawannya ya. Saya kira demikian materinya ya. Yang penting Anda mengenal apa itu bilangan E dan len ya, kebalikannya itu Anda kenal. Kemudian grafiknya yang penting ya. Bagaimana seorang insinyur atau seorang sarjana menerjemahkan grafik seperti ini ya. Kalau grafiknya seperti ini, dia kuadrat atau linear atau yang lain, Anda bisa tentukan. Oke, demikian. Terima kasih, terus belajar. Kalau ada pertanyaan bisa disambung di chat grup atau chat pribadi bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.